Modul 1.4 Aksi Nyata Diseminasi Budaya Positif Sekolah Dasar Negeri 05 Sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Fitari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sambas. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata penyebaran pemahaman kepada rekan guru di Sekolah Dasar Negeri 05 Sagu mengenai budaya positif. Dalam penyebaran pemahaman kepada rekan guru, hal pertama yang saya lakukan ialah berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga pada rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di Sekolah Dasar Negeri 05 Sagu, ibu-ibu hebat, guru-guru hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Terima kasih ibu-ibu sudah bersedia untuk berkumpul di ruangan ini. Ibu-ibu, saya menyampaikan bahwa pada kegiatan ini saya mendapat tugas di dalam pendidikan saya sebagai guru penggerak, yaitu di mana tugasnya adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini berupa apa yang saya pelajari, pendidikan apa yang saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya sebarkan kepada ibu-ibu dan kita juga belajar bersama. Nah, ibu-ibu, di dalam budaya positif ini kita mempunyai 8 konsep inti. Konsep inti budaya positif pertama, nanti kita akan belajar bagaimana perubahan paradigma belajar, bagaimana disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu masih agak aneh dari beberapa kata-kata di sini. Contohnya mungkin segitiga restitusi apa, Bu? Nah, nanti akan kita bahas bersama ya. Sekarang saya jelaskan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
kita juga berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kita berpikir gini, wah anak ini kita kritik, atau kita buat dia merasa bersalah. Dengan merasa bersalah, wah nanti kita buat dia merasa bersalah. Dengan ini nanti dia akan mampu berubah. Ternyata konsep kita selama ini salah. Dan kita juga kadang berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang tidak jarang kita berpikir, wah aku ini guru, aku mau mengatur muridku sedemikian rupa kan? Semua aktivitas yang mungkin saya. Nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya Ibu, kita harus mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respons dan teori kontrol. Di stimulus respons, realitas atau kebutuhan kita sama, berpikir seperti itu. Nah, namun di teori kontrol itu sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Kalau dulu kita kan di stimulus respons, kita berpikir bahwa kebutuhan anak itu sama. Tapi sekarang kita dibawa ke teori kontrol, sebenarnya kebutuhan kita atau kebutuhan anak itu berbeda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya di stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ataupun kita berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apapun pendapat mereka itu harus kita pahami. Bukan kita memaksa dia untuk sepemikiran dengan kita. Yang berikutnya di stimulus respons adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol harusnya hanya saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya lagi kita berpikir di stimulus respons bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya lagi di stimulus respons, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal itu mulailah kita ingin memaksa. Nah, sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus merupakan menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau dulu misalnya kita diskusi atau kita melakukan hal harus ada menang kalah. Namun di teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi apapun pendapat orang itu harus kita hargai. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman dan atau tanpa hukuman. Nah, seharusnya ini disiplin positifnya ya. Kita ini memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Sebenarnya kita tidak usah menumpang-numpang mereka, tidak usah menumpang-numpang mereka, tidak memberi penghargaan imbalan.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada perbedaan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini Profes Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus ada pada Ibo Primary Years Program PIB, yaitu mengikuti toleransi, rasa hormat, integritas, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus di keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dalam memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya hidup ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini apa yang kita lakukan tentunya semuanya punya tujuan. Kita belajar tujuan untuk apa, dan apa yang kita lakukan ini tentunya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Ada beberapa atau ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pertama di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar yang pertama kebutuhan dasar hidup. Di sini kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nah, manusia ini mempunyai kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu mereka mempunyai kebutuhan tentang ketenangan. Bisa bermain, humor, antusias, ketawa. Jadi ibu-ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini berlaku untuk kita, selain untuk kita terutama berlaku untuk peserta didik kita. Jadi harus kita perhatikan anak kita dari bertahan hidupnya, kasih sayangnya di sekolah pun harus kita sering, harus kita berikan, harus kita terima, harus kita berbagi dengan anak kita dalam kelompok. Kadang-kadang anak-anak minder, gitu kan? Bagaimana cara kita merangkul anak tersebut? Kalau
juga, dan mereka juga semua peserta didik kita harus kita beri kesempatan untuk memimpin, berpresentasi, diakui dan dilihat. Terus mereka juga mandiri, mereka berhak untuk mencoba hal-hal baru. Jangan sampai ketika mereka ingin mengeksplor, kita batasi. Jangan, karena itu merupakan kebutuhan mereka. Beri anak kita kebebasan. Terus ketika mereka ingin bermain, beri jeda, beri kesempatan mereka untuk bermain. Mereka berhumor, berantusias, tertawa, beri kesempatan itu kepada anak-anak kita. Nah, di sini kita lanjut pada motivasi perilaku manusia. Nah, meliputi motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang dikatakan hukuman, yaitu hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus hukuman itu bersifat satu arah, dan hukuman juga berupa fisik dan psikis. Ini adalah yang termasuk hukuman. Terus yang termasuk pada konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Berikutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi itu tidak jarang kita biasanya memberikan hukuman kepada anak kita tanpa terencana. Ketika anak-anak melakukan kesalahan itu, kita panggil, terjadi tiba-tiba. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, kita beri hukuman. Dan ini mereka yang dirugikan. Hanya berupa hukuman yang bersifat satu arah dan bisa menyakiti psikis atau fisik mereka. Terus ada juga yang dikatakan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu berencana, kita buat kesepakatan dulu. Nah, kalau mereka melanggar kesepakatan itu, lalu mereka bisa buat dengan merasa tidak nyaman. Dan kita sebagai guru itu selalu memonitor. Ini juga sebenarnya kurang baik. Sebaiknya kita adalah menggunakan model restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, harusnya kita gunakan dengan restitusi. Kita adakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ibu-ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pemimpin di kelas kita sendiri, kita ini mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bertindak sebagai penghukum. Pernah tak ibu-ibu bertindak sebagai penghukum juga? Misalnya menghukum muridnya. Pernah tak? Pernah, mungkin ya. Saya sendiri pun dulunya sering menghukum murid. Selain menghukum, fungsi jasa kita sebagai pembuat merasa bersalah. Macam kita kasih pernyataan sehingga anak ini merasa bersalah.
menjadi manajer itu adalah yang terbaik. Nah, contoh di sini, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, contohnya Bu ya, misalnya pas pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya kan ini di hari Senin ada murid kita tidak memakai topi misalnya. Nah, kalau kita suruh dia, nah anak-anak kamu tidak pakai topi, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira kalau menurut ibu tadi, kita sebagai pembuka merasa bersalah dengan manajer atau satunya tadi apa? Sebagai pemantau. Kita berperilaku sebagai apa tadi? Kalau kita menyuruh kita untuk hormat 1 jam. Iya benar. Itu adalah kontrol sebagai pembuku. Sebaiknya jangan lagi terlalu jahat ya. Terus yang kedua, nah kami begini, berapa kali ini ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, kamu selalu begitu sakit hati, selalu begitu kecewa. Itu adalah posisi kontrol dengan membuat rasa bersalah. Anak-anak, emang tak kita hukum dia, tapi kita kecil-kecil. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Nah, sebenarnya itu juga kurang baik, karena kita itu sebagai kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ada lagi. Nah, kasus yang berikutnya misalkan tadi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya di sini kita panggil muridnya. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Harus jawabnya. Tahu Bu. Nah, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita adakan dialog dengan anak kita tanya. Kira-kira apa kesalahan yang dilakukan? Nanti kita sadar sendiri. Kalau dia belum sadar, kita fokuskan, kita gali agar dia mengakui kesalahannya. Udah dia mengaku kesalahannya, barulah kita arahkan untuk mencari solusi untuk memperbaikinya. Nah, ini adalah tindakan sebagai manajer. Harusnya kita bertindak sebagai ini, janganlah kita sebagai penghukum. Nah, di sini ya Ibu ya, ada contoh kontrol diri. Kontrol apakah aku? Nah, kita jawab bersama-sama Ibu ya. Misalnya saya berkata seperti ini kepada murid saya. Saya kecewa sekali dengan kamu Nak. Kira-kira saya melakukan kontrol sebagai apa? Ya, membuat rasa bersalah. Benar sekali. Berikutnya, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa sih dong salah soleh? Padahal yang ibu ajar. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hanya mengajarkan kita lihat. Tiba-tiba kita menyalahkan. Kira-kira sebagai apa? Sebagai pemantau. Kita hanya mantau. Tidak kita arahkan, tidak kita bimbing. Kurang baik juga. Nah, yang ini kontrol apakah aku? Misalnya
Di sini lagi kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini ada nggak peraturan kelas? Belum ada ya. Biasa kita di kelas kan kita buat peraturan. Misalnya apa peraturan di kelas? Tidak boleh ribut. Misalnya apa lagi? Contoh peraturan. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Kalau peraturan kelas itu siapa yang membuatnya biasanya? Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tempel. Tidak boleh ribut, tempel. Tidak boleh nyontek, tempel. Anak-anak datang. Lihatnya ini anak-anak, ini peraturan yang harus kalian taati. Ini peraturan ini dibuat sebelah pihak anak siapa? Sepihak. Kira-kira anak-anak yang melakukannya terpaksa enggak? Terpaksa kan? Mau nggak mau? Peraturan udah dibuat, kalau udah dilaksanakan nanti dapat nilai. Nah, inilah peraturan harga mati. Anak-anak berfungsi sebagian itu terpaksa. Sekarang ibu-ibu, kita ubah pemikiran kita. Kita jangan lagi buat peraturan kelas dan kita buat sendiri ya, tapi kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pertama yang kita lakukan adalah kita menggali keyakinan positif pada anak. Nah, anak-anak di kelas kita ya, kira-kira kita akan meyakini hal positif apa di kelas kita? Seperti itu. Jadi nanti kita buat kesepakatan di kelas itu dengan keyakinan positif yang mereka ciptakan sendiri. Nah, misalnya anak menjawab, mau apa kita kelas kita? Bu, kita mau kelas kita bersih. Nah, berarti kita buatlah keyakinan kelas ya anak-anak. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah tentang kebersihan. Misalnya kebersihan. Terus mau apa lagi misalnya? Jangan di kelas kita, lagi kebersihan. Apa lagi misalnya? Tertib, ya tertib. Maunya tertib. Apa lagi mau di kelas kita? Misalnya, jangan ada bentuknya kita kan? Berarti itu tentang keamanan. Nah, ini bagaimana keyakinan kelas ini kita ganti dari peserta didik, biarkan mereka menjawab sendiri. Wah, mau kebersihan di kelas kita, mau tertib, mau keamanan, mau kejujuran, mau tentang keimanan, mau tentang menghormati, mau tentang kasih sayang. Mereka sendiri yang menjawabnya, tapi kita arahkan dengan mereka sendiri yang menjawab, mereka sendiri yang membuat keyakinan itu kan. Jadi atas dasarnya kemauan mereka sendiri. Sudah saya sebutkan ini, barulah kita arahkan menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja kita boleh ingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga bisa diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam atau saat membuat keyakinan kelas. Dan nanti kita buat mereka kita simpulkan, kita buat, kita gali kata-kata keyakinan positif dari mereka ini. Nah, nanti mereka menjawab sendiri, mereka tempel. Nah, ini saya ingin ibu-ibu kita belajar, kita latihan membuat keyakinan kelas. Kita akan di kelas kita, ya. Atau kita akan di sekolah kita kan, sekolah dasar negeri 051. Ibu-ibu, nanti kita ganti ini jadi keyakinan sekolah, ya. Ini kan keyakinan kelas. Ibu-ibu maunya ada harapan sekolah kita, keyakinan apa? Misalnya maunya sekolah ini keyakinan tentang kebersihan.
kerjasama, misalnya kolaborasi, atau mau lebih dari satu pun boleh. Baik, saya angkat tangan kalau mau minta lebih senior seterusnya. Kita belajar, kita latihan. Nanti ini kita terapkan di kelas kita masing-masing. Satu boleh. Nah, boleh ibu-ibu sendiri yang nempel di sini Bu. Nempel di sini. Yang udah menulis ditempel. Sampai kan salah Bu. Sampai tak salah. Nanti kan yang nulis pun pasti lihat yang sama. Terima kasih ibu-ibu hebat. Di sini ibu-ibu sudah membantu saya untuk membuatkan keyakinan sekolah. Ada yang menuliskan kedisiplinan, yang sama saya ambil. Tapi ya, nih kedisiplinan, keamanan, ketertiban, keyakinan tidak ada begini, kedisiplinan juga. Nah, jadi rangkum. Ya, rangkum ada 4 keyakinan. Nah, seperti ini Bu, misalnya kan kita lakukan kelas kita kan, kita tadi mau bikin peraturan. Ini siapa yang membuat yang menciptakan kata-kata ini? Boleh kita sendiri kan? Nah, dari kata-kata disiplin ini, barulah kita arahkan. Misalnya, keyakinan keras, jadi anak-anak nantinya di kelas kita ini, kita yakini bersama ini kesepakatan bersama bahwa di kelas kita ini harus mengutamakan kedisiplinan. Ini bukan ibu yang buat ya, ini kalian yang buat, gitu kan? Jadi mereka memaksakan, katakan kesepakatan mereka sendiri. Terus kalian juga menulis keyakinan tentang keamanan. Ini bukan ibu yang buat ya, ini kalian yang buat. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian buat. Terus kalian juga menuliskan keyakinan ketertiban, keyakinan tidak ada bullying. Nah, sudah dibuat kan oleh mereka keyakinan-keyakinan positif ini, barulah ibu-ibu kita arahkan mereka untuk membuat kesepakatan kelas. Misalnya dengan kata-kata disiplin. Disiplin, misalnya kita pakai kalimat positif. Kalimat positif itu kita tidak boleh menggunakan tidak boleh. Dulu mungkin kita kan tidak boleh, dilarang. Saya sekarang jangan lagi menggunakan kata-kata itu. Misalnya jadi kalau disiplin, kita tuliskan di sini misalnya apa? Jadi jangan lagi tidak boleh datang terlambat. Jangan lagi. Hebat sekali untuk kita nanti datang tepat waktu. Itu namanya kalimat positif. Terus misalnya lagi keamanan. Misalnya ya, kalau dulu kan misalnya kita tulis tidak boleh berkelahi. Nah, sekarang misalnya apa? Selalu hebat Bu, seperti itu lah.
untuk melawan. Karena ini adalah bukan keputusan yang dibuat sebelah pihak. Kita tampilkan video ya Ibu ya. Ini contoh ada pembuatan keyakinan kelas di kelas saya di kelas 2. Nah, ini contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Pertama saya menyampaikan pemahaman konsep kepada anak-anak. Itulah bahwa anak-anak kita harus membuat keyakinan kelas. Kita jelaskan ya. Nah itu ada prosesnya di sini contohnya. Anak-anak itu menulis tadi. Nah, terus seperti saya kemarin tadi tadi kan, suruh menulis, suruh dia menyebutkannya, nanti sebutkannya. Jadi saya menulis bersih Bu, saya menulis bersih Bu, katanya. Setelah ditulisnya, yang membuat sendiri kita dalamnya. Jadi mereka itu melakukan menaati peraturan tapi tidak lagi terpaksa. Senang mereka ini kan baru bapak penegak pernikahan jadi apa takut naatinya gitu. Lanjut. Tentang disiplin, jadi kita arahkan datang tepat waktu. Terus katanya tidak boleh berkelahi itu, jadi ya menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan, jujur, tidak boleh niru katanya kan. Jadi kita buat kesepakatan tentang jujur, mandiri, terus kena niru kan. Tapi harus mandiri, percaya diri, kita tambahkan juga ini. Jadi nanti ibu-ibu buatlah kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Setelah ini dibuat desain bagus-bagus, ditempel di kelasnya, diingatkan kepada anak-anaknya untuk dilakukan. Ini testimoni anak. Mereka membuat keyakinan kelas, saya senang membuat keyakinan kelas. Katanya mereka dikasih prestasinya suka anak-anak. Bahagia dia dengan bahagia nanti tercipta. Jadi ya, anggapan mereka tentang keyakinan, tentang peraturan itu bukan lagi hal yang menakutkan kan? Kalau dulu datang ke kelas, dia terang-terang serang. Tapi kalau sekarang dia terang-terang, ih bahagia. Ini harus buatan dengan teman-teman. Jadi ya, harus ditaati. Setelah kita belajar tentang pembuatan keyakinan kelas, saya juga ingin menyampaikan tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi
bahwa mereka itu salah. Harus kita ampui murid kita, walaupun mereka salah, tapi nanti kita sampaikan bahwa mereka salah. Pertama harus tersalurkan dengan rutin. Misalnya kan ada anak-anak datang terlambat. Jadi jangan datang terlambat, bersihkan kantor, lapel kue, bukan itu. Pertama harus kenapa datang terlambat. Jangan marah-marah, terus kita ada kata dialog. Nah, berbuat salah itu wajar nak. Nah, jadi hasil langsung Bu. Terus tidak ada manusia yang sempurna nak. Nah, misalnya datang terlambatnya, kita tanya, abang, aku datang terlambat kan? Misalnya kan, mereka menyebutkan alasan mereka. Nah, jangan aku dimarah-marah Bu. Kita bilang seperti ini. Ya, kita datang terlambat karena kurang. Ya, abang datang terlambat karena tiduran main HP sampai malam. Itu wajar lah. Kan terlambat tidurnya tengah malam kan? Nah, tidak ada juga manusia yang sempurna kan? Setiap anak itu pasti berbuat salah. Ibu dulu zaman sekolah juga pernah datang terlambat. Terus, ini maaf nggak? Abang tadi kan sudah datang terlambat. Maaf nggak? Abang berusaha untuk memperbaiki diri, mencari solusinya. Baru kita bawa ke sini. Terus, kita arahkan, baru kenapa Anda menstabilkan tidak bisa? Kalau sudah menstabilkan tadi mereka kan tidak takut dengan kita kan? Lalu kita pergi ke tahapan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita adakan obrolan tadi, ibu dulu juga gitu, wajar, gitu kan? Baru kita adakan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita adakan obrolan dengan kita, contohnya seperti ini. Misalnya apa kata terlambat ya? Aku tahu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa saja melakukan lebih buruk dari ini. Jadi kita tanya, misalnya kita bilang ini. Kata kita
Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini kisahnya, Zainul adalah anak yang pintar, tugasnya selalu contek oleh kawannya. Zainul ini marah, dia bilang kalau kawannya dilemparnya. Nah, yang kawan itu nyadu bahwa bukunya dilempar oleh Zainul hingga goyang. Nah, jadi Zainul tadi kan nggak kasar ya. Nah, padahal itu sebenarnya Zainul tuh nggak bermaksud kasar, jadi saya nggak boleh langsung marah-marah nih Zainul. Nah, harus kayak Zainul tuh kita tanya, benar nggak tadi melempar buku kawannya? Atau kita tanya, tadi apa kesalahan apa? Ya kan dia mengaku sendiri. Kalau dia nggak ngaku, kita arahkan supaya dia ngaku. Setelah dia ngaku, ya kan kita langsung marah-marah. Kita tanya, apa bukunya dilempar? Apa bu? Wah, itu katanya kan temannya niru katanya. Nah, harus kita gini kan, iya wajar. Kalau abang itu jadi abang kan itu tentunya melempar juga. Nah, tapi apa salahnya? Perilaku abang itu kurang baik ya. Setelah tadi kita bilang bahwa itu aja, kita ada anak lagi ya, klarifikasinya bahwa sebenarnya hal itu tidak baik. Apa yang harus abang lakukan? Nah, solusinya itu jangan dulu saya yang menjawab. Solusinya itu biarkan dia yang menjawab. Ya, supaya dia berpikir bagaimana sambil kita ya mengarahkan seperti tadi kan. Jadi harusnya apa bagaimana? Harusnya jangan marah dulu. Harusnya jangan melempar dulu. Nah, jadi kita arahkan dia. Harusnya abang lebih sabar. Jadi kita gali supaya dia menjawab sendiri. Dengan dia menjawab sendiri nanti akan tumbuh keyakinan, kesadaran pada dirinya sendiri. Biar dia berpikir. Jangan langsung kita yang kasih tahu harus begini begitu. Nah, itu contoh kasus-kasus yang sudah saya lakukan di tempat saya. Ini ada contoh lagi, boleh kita skip saja ya, kurang lebihnya juga seperti itu. Nah, ini ada testimoni dari mereka, anak-anak berdua. Testimoninya nama Zainul katanya. Nah, dengan dia melakukan itu, dia pun lebih bahagia. Jadi dia tadinya yang melakukan kesalahan, tapi dengan obrolannya dengan guru kan, dia menjadi merasa lebih dekat dengan gurunya itu. Dengan kedekatannya dengan guru, anak-anak pun akan lebih mudah kita arahkan. Nah, itu sudah sampailah ke penutup. Sudah saya jelaskan semua materi yang harus saya sampaikan pada penerapan ini. Pada penutup ini ingin saya sampaikan bahwa dalam penerapan program disiplin politik hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi konfrontasi. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya ibu ya, kita kembali seperti tadi. Kita ajak pertama anak-anak membuat keyakinan jelas. Terus kalau mereka merasa kesalahan, jangan langsung kita menjadi mereka, tapi harus kita selesaikan dengan disiplin. Ya, penyampaian saya hari ini, ibu hebat di sekolah dasar.
bagian kecilnya saja. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.